Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hamzah wasl, yaitu hamzah yang ditulis berbentuk alif dan tidak menggunakan tanda hamzah. Tempat-tempatnya juga sudah kita bahas, baik dalam kalimat isim ataupun di dalam kalimat fi'il dan juga di dalam kalimat huruf. Sekarang kita lanjut ke pembahasan hamzah yang kedua, yaitu hamzah qata'. Apa hamzah qata' itu? Hamzah qata' ialah hamzah awal kalimah, yakni, dan dia selalu dibaca baik di awal kalam ataupun di tengah kalam. Nanti kita akan tulis contoh-contohnya. Hamzah qata' ini selalu mencantumkan tanda hamzah di atas alif kalau fathah, dan di atas juga kalau dhammah. Sedangkan kalau berharokat kasrah, maka hamzah ditulis di bawah alif. Kenapa perlu mencantumkan ini, tanda-tanda hamzah ini? Ini tidak lain sebagai pembeda antara hamzah qata' dan hamzah wasl. Jadi kalau yang tidak ada hamzahnya itu adalah hamzah wasl, sedangkan yang ditulis tanda hamzahnya itu adalah hamzah qata'. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tempat-tempatnya hamzah qata'. Di mana saja hamzah qata' itu? Hamzah qata' tempat-tempatnya adalah selain hamzah wasl. Jadi kalau satu kalimah itu berawalan hamzah, dilihat ini tempatnya hamzah wasl atau bukan. Kalau tempatnya hamzah wasl, maka itu adalah hamzah wasl dan tidak perlu mencantumkan hamzah. Contohnya ibnun. Sedangkan kalau kalimah itu bukan tempatnya hamzah wasl, berarti hamzahnya adalah hamzah qata'. Misalnya ustadun. Ustadun ini hamzahnya adalah hamzah qata' karena dia tidak ada di tempat-tempatnya hamzah wasl yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi saya ulangi, kalau hamzah itu bukan hamzah wasl, berarti hamzahnya adalah hamzah qata' dan harus mencantumkan tanda hamzah ini. Di antara tempatnya hamzah qata' adalah hamzatul mudhara'ah. Hamzatul mudhara'ah baik sulasi ataupun rubai ataupun khumasi ataupun sudasi. Pokoknya hamzah mudhara'ah itu adalah hamzah qata'. Misalnya aktubu, saya menulis. Ini hamzah mudhara'ah. Ini adalah hamzah mudhara'ah, termasuk hamzah qata' yang wajib mencantumkan tanda hamzah. Nah, contoh lain, astaghfiru, saya beristighfar. Nah, ini juga hamzahnya adalah hamzah qata' karena ini mudhari', huruf mudhari'. Antaqil, antaqilu, saya pindah. Hamzahnya ini perhatikan, hamzah mudhara'ah wajib mencantumkan tanda hamzah karena ini termasuk tempatnya hamzah qata'.
Di antaranya lagi adalah, di antara tempatnya hamzah qata adalah fi'il rubai. Fi'il rubai yang mengikuti wazan af'ala. Seperti akrama. Fi'il amrnya akrim. Ya. Masdarnya juga ikraman. Fi'il rubai baik madinya atau amarnya ataupun masdarnya keseluruhannya ini adalah termasuk hamzah qata. Jadi wajib dicantumkan. Nah, sekarang kita akan menulis contoh-contoh dalam sebuah jumlah. Perhatikan. Ana ustad. Ana ustad. Hamzahnya adalah hamzah wasal apa qata? Hamzah qata. Jadi wajib ditulis hamzahnya. Ustad, hamzahnya juga hamzah qata. Jadi harus ada gambar hamzahnya itu. Huwa ibnul fallah. Huwa ibnul fallah. Perhatikan kalimat ibn. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Jadi tidak perlu mencantumkan tanda hamzah. Karena kalau ada di tengah, dia tidak akan terbaca. Huwa banu. Ya, huwa bnul fallah. Alifnya al juga ini hamzah wasal. Jadi tidak perlu ditulis tanda hamzahnya. Nah. Lam a'rif ismahu. Lam a'rif ismahu. A'rif hamzahnya ini harful mudhara'ah termasuk hamzah qata. Jadi harus ditulis tanda hamzahnya. Sedangkan ismahu, ismahu pada video sebelumnya kita jelaskan bahwa isim ini termasuk hamzah wasal. Jadi tidak usah ditulis hamzahnya. Kenapa? Karena kalau ada di tengah kalam seperti ini, hamzatul wasl ini tidak terbaca. Lam a'rif ismahu. Lam a'rif ismahu. Nah. Yang terakhir, bagaimana kalau hamzah wasl ini dan hamzah qata ini kemasukan al? Apakah hukumnya tetap atau tidak? Jawabannya adalah hukumnya tetap. Kalau wasal ya tetap wasal, dan kalau qata ya tetap qata. Misalnya ismun. Ismun itu hamzah wasal. Tidak mencantumkan hamzah. Begini. Ismun. Kalau dimasuki al ismu tetap hamzah wasal, jadi tidak perlu mencantumkan hamzah seperti ini. Kalau hamzahnya hamzah qata, kalau hamzahnya hamzah qata, maka tetap qata. Contoh ahjarun, ini hamzahnya hamzah qata. Kalau dimasuki al ya tetap harus menggunakan tanda hamzah. Al ahjar, al ahjar ya. Baik, saya akan menulis contoh sebuah jumlah. Nanti antum
cantumkan tanda hamzah di atas alif kalau itu hamzah qata. Tapi kalau hamzah wasal dia tidak usah. Ismi al-jun misalnya. Ismi al-jun. Saya tanya, ismi apa perlu diberi hamzah? Tidak perlu karena ini hamzatul wasli. Al-jun. Apa perlu ini diberi hamzah? Alifnya? Ya, harus diberi karena al-jun itu tidak termasuk di dalam tempat-tempatnya hamzah wasal. Misal lain, likulli imri'in. Perhatikan, likulli imri'in. Imri'in hamzahnya apa perlu dikasih tanda hamzah? Enggak perlu karena ini adalah hamzah wasal. Jadi tetap likulli imri'in. Naam. Anwi. Anwi. Apa perlu dikasih tanda hamzah? Ya, harus karena anwi ini fi'il mudhari', hamzahnya adalah hamzatul qata'. Nah. Inwi. Inwi apa perlu dikasih hamzah? Tidak perlu, karena inwi adalah fi'il amr. Fi'il amr itu hamzahnya adalah hamzah wasal. Nah. Demikian tentang hamzah wasal dan hamzah qata. Jadi ini sangat penting terutama bagi muallim, bagi pengajar yang seringkali menulis di papan tulis. Sangat penting untuk mempelajari hukumnya hamzah al-waliyah, yaitu hamzah wasal dan hamzah qata, agar dapat menulis di papan tulis dengan tulisan yang sesuai dengan kaidah al-lughatil arabiyah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa segera diterapkan. Semoga juga menjadi lebih mudah bagi para santri untuk memahami tentang hukum-hukum hamzah wasal dan qata ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.